Makanya bukalah dulu sebelum misalnya kita tidak tahu nih kita eligible atau tidak ya. Buka dulu. Santai ya. UNY itu apa Jadi saja ini jurusannya? sesuai dengan program sekolah kita harus supervisi akademik terus mata pelajaran fisika karena ibu ini ngajar fisika, saya ngajar fisika, jadi saya mendapat jatah tugas untuk mensupervisi ibu ini. Santai saja, jadi supervisi kita tidak sudah berubah paradigmanya. Tujuan supervisi kita bukan lagi menilai gurunya, tapi lebih kepada membantu guru memperbaiki proses mengajarnya, meningkatkan kompetensinya. Jadi bukan lagi menilai gitu Bu ya. Selain itu ya hari ini kita berdiskusi menentukan jadwal kapan Ibu Umi bisa meluangkan waktu untuk supervisi. Boleh dilihat Bu RPP-nya kira-kira yang mana yang sudah disiapkan? Ini kebetulan materinya baru sampai ke Di kelas berapa ya? Oh, 11 MIPA 4, baik. 11 MIPA 4 teori. Ya, karena dibanyakin di SBE-nya, SBMPTN-nya. Karena di situ ada 5% untuk jalur prestasi non akademik. Misalnya kamu CAPES di seluruh universitas. Di seluruh universitas misalnya dari yang Ibu ketahui tentang siswa 11 IPA 4 ini kan Ibu sudah lama mengajar anak-anak, apa yang perlu dikembangkan atau yang perlu kita observasi dari baik dari gurunya maupun dari siswanya? Sekolah kita mencoba untuk sana itu dengan satu harapan seperti itu. Kamu kenal mungkin kakak kelas Buddha dia punya 4 juz masuk polisi Rupiah. Oh, jadi yang mau kita observasi lebih lanjut dari siswanya itu berpikir kritis Bu ya, terkait keterampilan 4C-nya. Baru Kemudian ada lagi, aja, tapi hanya memangnya kenapa selama ini aktivitas siswa? Jadi saya udah buat model pembahasannya bervariasi gitu. Tapi kalau saya lihat kayaknya siswa itu masih nggak masuk di senam PTN, terlihat aktifnya. SBMPTN. Masih ya belum berinisiatif untuk mencari sumber belajar sendiri gitu. Ya, aktivitas siswanya. Kalau dari ini kira-kira kompetensi gurunya yang ingin Ibu Umi coba tingkatkan dari sisi Ibu Umi sendiri, hal apa kira-kira? Mungkin saya akan mendalami banyak model pembelajaran. Oke. Meningkat belajar lebih banyak lagi untuk siswanya. Tanggal 15 makanya kan buat aturan tanggal 9 langsung bisa sudah diverifikasi data kalian bisa langsung daftar. Jadi ini Tanggal 8 Maret. kira-kira poin yang akan kita sama-sama coba upgrade, kita tingkatkan berdasarkan supervisi ini. Yang pertama untuk siswanya itu berpikir kritis, kemudian yang kedua aktivitas siswanya, kemudian kalau dari gurunya Ibu Umi ingin mencoba meningkatkan variasi model pembelajaran, kemudian meningkatkan kemampuan memberi keterampilan berpikir kritis pada siswa dan memotivasi siswa. Itu ya. Oke, saya pikir ini bagus tujuannya, sudah cukup banyak dan cukup lengkap. Nanti waktu pelaksanaan supervisi, saya sekedar menginformasikan ke Ibu bahwa saya akan mencatat semua aktivitas guru maupun siswanya yang ada di dalam kelas sebagai bahan refleksi kita nanti. Itu saja ya. Oke, terima kasih Bu Umi atas waktunya. Hari apa ya? Saya ada jam itu kayaknya saya mau ambil kelas di kelas 11 sama 11 hari. Oke, hari Kamis besok ya. Kamis, Selasa dan Oke, terima kasih Bu Umi. Sampai ketemu hari Kamis, lebih kurang 2 hari lagi ya. Makanya kalau yang Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, untuk memulai pembelajaran kita agar pembelajaran kita diberkati, kita berdoa dulu ya. Doa kelas, pimpin doa dulu.
Dia itu apa sih? Dia itu apa? Dan bagaimana dia? Gas itu ada yang berkaitan dengan gas diam. Jadi contoh-contohnya dan seperti apa itu gas diam, kriterianya itu dan seperti aku sampaikan yang udah kita pelajari minggu lalu ya. Nah, kan contohnya aja balon. Balon kalau kalian letakkan di panas, suhu balon akan bertambah atau berkurang? Tekanannya bertambah atau berkurang? Bilang tekanannya bisa bertambah. Jadi kalian akan belajar tentang energi kinetik gas. Kira-kira semua pun membutuhkan energi ya? Kalau gas butuh nggak energi ya? Contohnya gas butuh energi itu contohnya kayak mana? Contohnya gas butuh itu bagaimana dia bisa membak? Apakah di pompa? Pakai api? Jadi ada apinya yang di tengah-tengah ya? Saat apinya dihidupkan, jadi pada saat apinya dihidupkan, ada energi gasnya itu mendorong ke balon sehingga balonnya menjadi mengembang. Kira-kira ada asumsi lain nggak? Apakah benar? Jadi coba kalian diskusikan bersama dengan teman-teman sekelompok kalian. Kelompok ini boleh ya. Kalau tambah 2 yang kalian harus kerjakan dan didiskusikan bersama teman kalian, nanti bisa dicari dengan di buku paket untuk mencari jawabannya ya, karena kita nggak boleh pakai handphone jadi nggak bisa tutoring. Di situ di sini kan di depan ini kan ada sedikit materi ini. Kalau kalian nanti nggak dapat di buku, di depannya ada beberapa materi juga. Lalu kerjakan yang ini, diskusikan bersama teman sekelompok kalian. Oke? Bisa? Jawabannya tulis aja di bawah. Nah, terus kalau di panas yang terik kan suhunya naik kan, panas kan. Nah, karena panas itu kan suhunya menurun. Tapi ini menurun di dalam dalam bentuk. Iya.
dalam gas adalah jumlah energi kinetik seluruh molekul gas yang terdapat di dalam sebuah ruangan tertutup. Energi dalam suatu gas didefinisikan sebagai jumlah energi kinetik seluruh molekul gas yang terdapat di dalam sebuah tabung tertutup. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita langsung masukkan aja kelompok 4. Kan kalau misalkan kalian itu memarkirkan motor kalian, usahain di tempat yang kalau misalkan kalian lagi ada acara nih, event, terus pakai balon-balon bukan kabut, usahain balonnya jangan. Nanti ibu yakin kalian pasti bakal jadikan gimana? Kaitannya energi itu berkaitan dengan apa? Dengan apa tadi? Iya, jadi dari sana kita bisa disimpulkan bahwa persamaan energi kinetik gas itu ada kaitannya dengan atau di persamaan energi TK masih persamaan yang yang lainnya dicek ya, apa benar yang ditulis sama Agus ini. Ya sama. Jawabannya apa? Kalau soalnya coba nanti kerjakan nomor 12 sama nomor 7 yang saya. Besok kan cuma kita masih belajar fisika ya. Besok kuliah 2 soal itu kalian udah bisa betul. Oke nak? Karena waktunya juga udah habis, oke? Ibu akhiri ya. Jangan jangan perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Umi. Jadi sekarang kita pertemuan pasca observasi terhadap proses pembelajaran yang sudah Ibu Umi laksanakan tadi di dalam kelas. Jadi sebelum kita gali lebih dalam, saya membantu mengingatkan ulang beberapa hari yang lalu ketika kita melakukan pembicaraan pra-observasi, salah satu poin pengembangan diri yang ingin Ibu Umi capai adalah yang pertama ingin meningkatkan keaktifan siswa, yang kedua ingin menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi tersebut, dan yang ketiga adalah meningkatkan atau menerapkan kemampuan COTS dari siswa tersebut, high order thinking skill, jadi kemampuan berpikir kritis. Jadi itu tujuan yang baik, pengembangan diri yang baik yang ingin rencanakan, dan tadi sudah kita sama-sama lihat di dalam kelas pelaksanaannya. Jadi sekarang kita coba refleksikan ulang proses pembelajaran di dalam kelas tadi. Oke Bu, kira-kira pembicaraan kita pada hari ini apa yang ingin Ibu Umi capai atau Ibu Umi harapkan dari pembicaraan kita siang hari ini? Mungkin melihat apakah tujuan saya itu udah sesuai Dengan tujuan di awal tadi. Ada lagi Bu? lalu kira-kira apabila belum sesuai, kira-kira langkah yang bagusnya gimana gitu sama-sama. Oh gitu, kita refleksikan dulu ya. Nah, jadi seandainya ini kita nanti perdalam, menurut Ibu Umi ukuran keberhasilan pembicaraan kita ini apa? Saya tahu apa hasil yang udah Bapak observasi kemarin, lalu refleksinya apa yang terbagus untuk selanjutnya sama-sama untuk memvisikan. Ya, terima kasih. Nah, dari yang Ibu Umi rasakan di dalam kelas tadi, tentu kan pasti ada rasa puas yang kita alami sebagai seorang guru dalam mengajar satu mata pelajaran tertentu, apalagi ketika materi yang benar-benar kita kuasai.
tadi Ibu mengajarkan tentang materi suhu dan kalor Bu ya. Dari skala 1 sampai 10. Nah, Ibu ini merasa tadi proses pembelajaran di dalam kelas itu ada di angka berapa? Kira-kira? Kayaknya 8. 8 berarti sudah cukup memuaskan ya. Selanjutnya dari angka 8 tadi, angka yang mencerminkan tingkat kepuasan kita tadi atau tingkat keberhasilan kita tadi, tentu ada kekuatan atau hal-hal yang mendorong atau membuat Ibu sehingga bisa mencapai angka 8. Kira-kira apa kekuatan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran tadi? Waktu pada saat ini Pak, praktikum. Jadi di sana anak-anak bisa aktif. Lalu pada saat mereka mengerjakan pembahasan soal dari LKPD yang ada di praktikum itu, juga ada beberapa soal yang udah saya beri tentang meningkatkan hati siswa. Oh gitu, hasilnya tercapai di praktikum. Jadi yang pertama LBS praktikum itu sangat membantu ya, dan praktikum itu sangat mengakomodir tercapainya kemampuan berpikir kritis ya, dibanding kalau kita hanya ya teori teks semata. Jadi udah bagus ada praktikum. Nah kalau hambatannya Bu di dalam kelas tadi, kira-kira apa yang Ibu rasakan atau Ibu lihat, amati baik atau ini Ibu rasakan baik dari sisi Ibu sebagai guru atau anak-anak? Kalau dari sisi anak-anak, mungkin dari anak-anak itu saya tadi mungkin buatnya dalam kelompok terlalu besar. Oh terlalu besar. Jadi ada anak yang masih ada satu dalam kelompok itu yang masih terus lihat aja gitu, nggak ikut. Tapi dari misalkan dari 5 orang itu 4 orang tuh udah aktif Pak. Oh gitu, itu hambatannya di jumlah kelompoknya terlalu besar ya. Solusinya apa Bu? Mungkin saya nanti akan buat minimal 4 orang per satu kelompok gitu Pak. Untuk materi seandainya ada praktikum selanjutnya ya. Bagus. Nah jadi dari dua hal tadi, inspirasi apa yang bisa Ibu ambil, mungkin akan Ibu terapkan ke depannya dari pengalaman yang tadi 2 jam tadi? Mungkin kalau untuk materi selanjutnya itu akan dicoba, kalau praktikum kan secara kontekstual gitu Pak ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada materi yang tidak konteks, yang susah untuk dipraktikumkan, mungkin nanti akan dicoba dengan kontekstual juga seperti PET atau PET itu apa? Laboratorium maya. Oh laboratorium maya, jadi praktikum secara digital. Iya. PET namanya. Iya. Saya baru tahu. Atau ini, inovasi ya itu Bu ya. Iya. Terus? Lalu atau langsung dengan membawa alat peraga sederhana dibawa ke kelas gitu, yang bisa dirakit-rakit sendiri atau dirakit-rakit bersama dengan anak-anak. Oh gitu. Jadi itu rencana ke depannya ya. Iya. Prioritas dari rencana tersebut kira-kira apa yang ingin dilakukan? Mungkin kalau dari KD itu kan nanti kan turunkan dari KD itu turunkan indikator turunkan lagi dari tujuan. Prioritasnya mungkin nanti tujuannya bisa tercapai. Tujuan pembelajaran. Kapan akan kira-kira Bu terapkan di yang Ibu rencanakan tadi, jangka waktunya? Mungkin di setelah ulangan ini nanti Pak, minggu depan lah ya. Untuk minggu depan ya. Kebetulan minggu depan kan KD baru, bab baru. Jadi akan coba saya langsung diterapkan. Belajar ya, learning by proses, learning by doing. Nah, ini kan hal baru tuh, praktikum secara digital, secara maya menggunakan PET. Tentu akan ada mungkin gangguan-gangguan. Nah, kira-kira cara Ibu mengantisipasi gangguan-gangguan itu besok praktikum secara digital itu apa kira-kira yang sudah terbayang? Mungkin saya akan minta siswa itu untuk mendownload dulu dari rumah. Download aplikasinya dari rumah. Jadi kan ada PET, ada rumah belajar. Rumah belajar. Jadi nanti saya tanya dulu kapasitas handphone mereka. Kira-kira kalau emang bisa gunakan PET, nanti downloadnya pakai PET. Tapi kalau misalnya nanti banyak yang nggak bisa ke PET, soalnya PET lebih besar. Ini kan Pak. Kalau rumah belajar karena emang dari Kemendikbud, jadi dia nggak terlalu sebesar PET. Gitu. Jadi mungkin nanti saya akan minta untuk download dulu dari rumah. Supaya nggak buang-buang waktu di sekolah ya, dan memastikan kapasitas handphonenya. Iya, mungkin dicek dulu kapasitas handphone siswa. Itu perlu kuota internet tidak atau jaringan-jaringan? Dia tuh download dulunya baru. Bisa offline atau bisa. harus online? Kalau misalnya rumah belajar itu, kalau misalkan udah di download, nanti nggak perlu internet lagi Pak. Oh, jadi seandainya ada hari hujan, gangguan cuaca nggak masalah ya? Oh
Asal udah di download dulu ini awalnya. Oke. Nah, saya mau tahu nih, seberapa besar komitmen Ibu terhadap rencana yang barusan tadi? Seberapa ingin? Ininya itu mungkin sekitar 70-80 juga Pak. 70-80% ini Iya. diterapkan, dicoba Bu ya? Iya, soalnya saya lihat dulu ini anak-anak kira-kira kan saya minta download dari rumah. Kebetulan kalau kemarin cerita ada yang punya wifi di rumah nggak? Ada separuh tuh punya, tapi separuh juga kan ada yang nggak punya tuh Pak. Jadi saya tanya dulu apa kalau yang nggak punya apakah bisa nanti berkelompok gitu. Jadi 4 kelompok bisa cukup 1 handphone aja gitu kan Pak. Jadi kan nggak terlalu semuanya. Kalau misalnya semuanya ini bisa mencukupi menggunakan handphone semua, tapi akan mencoba. Jadi menarik sekali Bu ya inovasinya. Kalau saya boleh tahu nih untuk pengetahuan saya, jadi aplikasi itu kan praktikum, apakah bisa itu untuk jenjang SMA atau ada SMP-nya juga atau juga bisa diterapkan di SD Bu? Itu semuanya ada. Ada? Mengakomodir semua tingkatan? Iya Pak. SD, SMP? SMA. Kalau diperdalam, diseriuskan, bagus ya? Iya itu Pak. Dia biasanya langsung ke materi, misalnya listrik gitu langsung ada. Tersedia lengkap ya? Iya. Hanya mata pelajaran tertentu atau seluruh mata pelajaran atau jurusan tertentu, IPA, IPS? Kalau IPS belum tahu Pak, soalnya sering lihatnya yang IPA. Tapi kalau yang IPA biologi, fisika, kimia ada semua Pak. Untuk SMP, SD? Ada. Ada. Iya. Itu yang PET atau yang rumah belajar? Kalau rumah belajar Kemendikbud pasti mengakomodir seluruh. PET juga ada kayaknya Pak. Ada semua. Kalau PET, kalau kayak SD kan kayak pernapasan kayak gitu kan ada. Oh ada ya? Bagus sekali. Nah siapa ini yang kira-kira dapat membantu Ibu dalam menjalankan komitmen 80% tadi? Anak-anak. Oh iya, anak-anak, kemudian? Terus mungkin nanti dibantu juga sama Bapak. Oh saya akan sejawat ya sama guru fisika. Sambil dilihat, sambil sharing sama-sama kira-kira kalau di kelasnya Pak Agung gimana ini. Jadi saling menguatkan gitu Iya. ya? Oke itu. Nah jadi dari awal pembicaraan kita sampai terakhir ini udah di ujung ini Bu. Apa kira-kira yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Dari pembicaraan ini yang saya dapatkan mungkin rencana kedepannya yang lebih bagus untuk mata pelajaran fisika itu bagaimana gitu. Terus tadi saya cerita mungkin di sananya saya akan coba menggunakan PET atau rumah belajar. Oh, jadi itu hasil refleksi terhadap supervisi klinis kita di dalam kelas tadi Bu ya. Ya. Oke, makasih Bu Umi. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan atau dibicarakan lebih lanjut bisa temui saya di ruang guru, bisa kita bicarakan. Kita